Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang bab 2 yang berjudul pertemuan rapat. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang rapat, rapat ini adalah merupakan salah satu contoh dari kegiatan keprotokolan. Jadi, diadakannya rapat ini pasti ada perencanaan yang matang, kemudian pengorganisasian untuk pencapaian tujuan dari rapat diselenggarakan. Langsung saja kita bahas definisi rapat dulu ya. Adalah suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Jadi intinya adalah diskusi ya. Syarat pertemuan dari rapat. Yang pertama adalah suasananya terbuka, tidak kaku dan tidak tertutup, transparansi. Yang kedua adalah tidak ada monopoli, artinya tidak ada pihak-pihak yang menguasai jalannya rapat atau mendominasi. Yang ketiga adalah partisipasi aktif dari peserta rapat. Ingat, kita pernah membahas di kelas 11 bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dia memberikan umpan balik ya. Jadi ada timbal baliknya. Misalkan ada pendengar dan ada pembicara. Ketika pembicara menyampaikan suatu informasi, pendengar mendengarkan informasi itu dengan baik, kemudian memberikan umpan balik berupa respon, tanggapan, opini, saran, dan kritik kepada pembicara tadi. Yang pertama. Nah, itu adanya take and give ya. Jadi rapat itu dapat berjalan dengan baik, tentunya juga tidak lepas dari komunikasi efektif dari peserta rapat. Yang keempat adalah bimbingan dan pengawasan dari pemimpin. Nah, ini juga perlu jalannya suatu rapat atau berhasilnya suatu rapat ini juga tidak lepas dari peran controlling dari pemimpin rapat. Ya, kemudian yang kelima adalah perdebatan berdasarkan argumen, bukan emosi. Nah, di sini jika peserta rapat menyampaikan pendapatnya, opininya, saran atau kritiknya hendaknya menggunakan nalar atau logika ya. Jadi tidak berdasarkan emosi. Nanti dalam pengambilan keputusannya otomatis akan terlaksana dengan baik dibandingkan dengan mengutamakan emosi. Nanti ujung-ujungnya keputusan yang diambil itu tidak efektif karena hanya memacu pada hawa nafsu atau emosi sesaat. Kemudian yang keenam adalah pertanyaan singkat dan jelas. Jadi di sini tidak memakan banyak waktu ya. Kan waktunya diatur ya di rapat ini. Jadi jika ada pertanyaan langsung mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ketujuh adalah disiplin waktu. Nah, ini berkaitan dengan susunan acara rapat. Jadi ketika sebelum rapat diselenggarakan, panitia itu biasanya membuat susunan acara. Misalkan jam 8 sampai jam 9 itu adalah pembukaan. Nah, kemudian enggak nyampe jam 8.09, jam 8 sampai jam 8:04. 15 menit, 8.15 sampai setengah 9 misalkan buat sambutan dari pimpinan, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah ada jeda waktunya, jangan sampai terlalu molor dan jangan sampai terlalu cepat banget. Jadi diaturlah sesuai dengan susunan acara. Selanjutnya adalah fungsi dari rapat. Yang pertama adalah memecahkan dan mencari jalan keluar masalah. Yang kedua adalah menyampaikan informasi
perintah dan pernyataan. Yang ketiga adalah forum silaturahmi dan demokrasi. Jadi yang tadinya tidak pernah ketemu dengan adanya rapat jadi ketemu. Kemudian menjunjung asas demokrasi juga ya. Jadi asas demokrasi itu selalu menghargai setiap orang berpendapat. Kemudian selanjutnya adalah alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dan perusahaan. Yang berikutnya adalah menampung, ini setelah tulisannya ya, menampung permasalahan dari para peserta. Jadi dengan bertemunya antara peserta dan pimpinan, nanti akan timbul adanya apa sih ya masalah yang dihadapi, nanti ditampung semua, dicari solusinya. Kemudian adalah sarana bernegosiasi, karena adanya diskusi nanti pasti kalau ada masalah, kemudian ada solusi. Solusinya misalkan yang ditawarkan banyak. Nah, di situ nanti kita nego. Bernego itu memilih mana sih saran yang tepat untuk memecahkan masalah A, misalkan seperti itu. Selanjutnya adalah mempersiapkan suatu acara. Jadi misalkan di sini kalau OSIS ya, kalau mau ngadain lomba 17-an Agustus, dia harus rapat dulu dengan panitia lomba sebelum acara diselenggarakan. Supaya apa? Ya kita ada perencanaan yang matang, kemudian diorganisir, baru pelaksanaan upacaranya biar maksimal atau lancar seperti itu ya. Selanjutnya adalah tujuan dari rapat. Yang pertama adalah menyampaikan satu atau beberapa informasi. Selanjutnya, mendapatkan masukan dari para anggota rapat. Kemudian, melibatkan beberapa orang yang berkompeten dalam memecahkan masalah. Nah, ini akan lebih solutif ya jika kita punya masalah, entah itu masalah pribadi atau masalah misalkan masalah perusahaan atau masalah di kerja, kita tuh bercerita atau bertukar pikiran pada orang yang berkompeten. Artinya orang yang expert atau punya kemampuan atau punya ilmu di bidangnya. Jadi ketika kita mendapatkan solusi, ya solusi yang tepat diharapkan karena dia mempunyai ilmu gitu loh. Jangan sampai kita salah berbicara atau komunikasi dengan orang yang tidak berkompeten. Nanti ujung-ujungnya adalah bukan solusi yang solutif atau memecahkan masalah, tetapi malah salah kaprah ya. Seperti itu. Kemudian, menjalin kerjasama antara anggota untuk membentuk sikap yang diinginkan. Selanjutnya, menyampaikan masalah, komplain, keadaan tertentu di forum terbuka. Selanjutnya, memberi motivasi dan semangat anggotanya melalui rapat. Jadi misalkan ada karyawan atau bawahan yang merasa dia pencapaian target penjualannya kurang. Nah, di situ nanti kan otomatis pimpinan akan bertanya kenapa, sebabnya apa, dicari solusinya, kemudian diberikan motivasi, biasanya kayak ada training, supaya apa, menumbuhkan semangat lagi untuk mencapai target. Dan yang terakhir, mengambil keputusan sesuai dengan wewenang dari orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Kita bahas selanjutnya adalah macam-macam dari rapat. Rapat menurut tujuannya adalah yang pertama rapat penjelasan yang fungsinya adalah menjelaskan permasalahannya. Kemudian rapat pemecahan dia mencari atau memecahkan dari permasalahan yang dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah perundingan. Nah, perundingan ini lebih condong untuk bernegosiasi ya. Selanjutnya untuk menurut sifatnya, rapat dibagi menjadi resmi, dia lebih cenderung formal ya, tidak resmi, campuran antara formal dan enggak, jadi tergantung dengan situasinya, terbuka, transparan, bisa mungkin misalkan bisa didokumentasikan dan sebagainya atau dihadiri oleh peserta rapat dalam forum yang terbuka ya. Kemudian yang tertutup mungkin hanya pihak-pihak tertentu saja yang tahu atau datang
Jadi kayak bersifat rahasia biasanya seperti itu. Kemudian untuk menurut waktu, yang pertama adalah rapat mingguan yang dilaksanakan secara mingguan, bulanan dilaksanakan setiap bulan, semesteran setiap 6 bulan sekali, tahunan dan rapat tahunan itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Selanjutnya kalau untuk menurut frekuensi, yaitu rapat rutin, ini rapat yang selalu dilaksanakan atau kontinu ya, sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah insidentil. Ini sesuai dengan insiden atau peristiwa tertentu saja gitu loh. Nah, kemudian untuk menurut saluran hubungan itu ada rapat vertikal. Rapat vertikal. Jadi seperti garis vertikal yaitu antara atasan dan bawahan. Ya, jadi misalkan ada pimpinan, direksi, direktur, manajer sampai bawahan level staff sampai level bawah mungkin dijadikan satu untuk dalam satu forum rapat untuk bertemu di dalam forum suatu rapat. Kalau horizontal dia lebih condong flat ya, lurus begini, berarti lebih condong posisinya sama. Kalau manajer misalkan ada manajer pemasaran, manajer operasi, manajer SDM, jadi antar manajer, jadi sesama golongan ya. Selanjutnya adalah menurut pelaksanaannya ada rapat kerja terpimpin dan rapat kerja terbuka. Ini semua sudah ada di LKS ya, silahkan dibaca. Nah, kemudian adalah prinsip dari perencanaan rapat. Yang pertama adalah why. Mengapa sih rapat itu harus diselenggarakan? Kemudian what, apa sih yang perlu dibahas di rapat? Who, siapa sih yang datang atau yang harus diundang? Where, di mana atau tempatnya di mana dilaksanakan? When, waktu, kapan ya? Kemudian how, bagaimana itu rapat dilaksanakan? Unsur-unsur dalam rapat, yang pertama adalah tujuan rapat harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, masalah yang dirapatkan itu apa? Harus tahu. Kemudian, harus ada pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat. Nah, apakah media rapat ini datang offline atau online? Kemudian yang terakhir adalah notulis. Ini iya, bukan ya, salah tulis. Notulis atau sekretaris yang mencatat semua informasi jalannya rapat dari awal sampai akhir. Kemudian persiapan rapat, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah administrasinya. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang mendukung, ruangannya, kemudian akomodasi konsumsi, kesehatan dan keamanan, yang terakhir adalah penyusunan proposal. Nah, proposal ini tuh seperti kita itu izin kulonuannya gitu loh kalau membuat acara. Jadi misalkan ketua OSIS mau membuat proposal, biasanya dia itu dibina oleh pembina OSIS. Kemudian setelah jadi proposalnya, dia minta tanda tangan ke Kepsek untuk mendapatkan ACC atau approve. Nah, nanti kalau sudah ditandatangani oleh Kepsek, baru boleh atau diizinkan untuk membuat atau menyelenggarakan acara misalkan lomba 17-an. Manfaat rapat sekarang ya untuk bagi pemimpin. Yang pertama adalah meningkatkan keefektifan tim dan komunikasi dalam unit kerja. Jadi lebih efektif. Yang tadinya mungkin pimpinan itu jarang ya ngantor, misalkan jarang ngomong sama bawahan, dengan adanya forum rapat mungkin akan lebih kenal lebih dekat, komunikasi juga lebih lancar. Yang kedua adalah mendorong orang kembali mengulas apa sih yang sedang dikerjakan dan kemajuan pencapaiannya. Nah, ini pemimpin biasanya nanya ya, seorang pimpinan biasanya nanya sama bawahan, kerja sampai mana? Apa aja yang dikerjain? Pencapaiannya apa aja?
seperti itu. Jadi diulas apa saja yang dikerjakan dan apa sih hasil yang sudah dicapai sebagai controlling juga ya bagi pimpinan. Kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan staf. Jadi misalkan ada kendala staf tertentu ya di bagian tertentu, misalnya nanti akan dicarikan solusi oleh pimpinannya. Nah, otomatis kalau setiap masalah staf dalam perusahaan itu terpecahkan, otomatis kan stafnya juga akan berkembang dan nanti juga berujung pada perkembangan perusahaan sendiri. Nah, kalau perusahaannya berkembang, otomatis tujuan dari perusahaan sendiri kan udah tercapai kan. Manfaat rapat untuk peserta rapat. Yang pertama adalah mendapatkan gambaran sekilas organisasi dan gambaran masa depan. Jadi di sini kalau misalkan ada karyawan yang dia merasa dilibatkan ya, diundang dalam suatu forum rapat, dia itu secara psikologis seorang karyawan tuh merasa dihargai bahwa segala segala saran, opini, atau mungkin unek-unek dia, atau mungkin pengalaman dia dalam menghadapi di lapangan atau dunia kerja, dia sampaikan dalam forum itu merasa dihargai. Jadi ada kesempatan untuk berbicara di forum terbuka. Nah, biasanya kalau seperti ini dia akan membentuk mindset positif dengan sendirinya. Oh, bahwa perusahaan ini menghargai saya berbicara di forum terbuka. Otomatis dia akan membentuk, wah aku kalau kerja di sini pasti kedepannya lebih bagus, seperti itu. Jadi dia continue ya, membentuk mindset yang positif. Kemudian yang kedua adalah mendorong kerjasama tim dan semangat tim. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan umpan balik karyawan kepada manajer dan satu sama lain. Jadi otomatis tadi balik lagi sebagai forum silaturahmi yang biasanya karyawan bawa dengan manajer atau pimpinan mungkin ada tembok tebal yang memisahkan, jarang ketemu, jarang ngobrol dan sebagainya. Dengan adanya rapat mereka bisa bertukar pikiran dan atasan itu tahu apa sih keluh kesah dari bawahan, apa sih yang perlu didengar dari bawahan, apa sih saran mereka, apakah bisa membangun buat kemajuan perusahaan seperti itu. Oke, ini akan Ibu bagi 2 sesi ya. Ini baru untuk persiapan. Untuk sesi berikutnya masih ada di bab 2, cuma part 2 tentang penyelenggaraannya. Kalau ini baru persiapannya. Oke ya, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah keilmuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.